dengan aku lagunya sudah di grup. Pada kita hari ini kita bawa dalam pada story dipimpin oleh Bapak Yakobus Julianus dari Departemen Agama Provinsi. Kita angkat dalam permukaan pada arti 367. Berpantas hati menjelang Tuhan, berias mari di awal waktu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki Pekan Prapaskah yang pertama. Dalam penerimaan abu minggu lalu, Rabu Abu, kita menerima forma dari tanah kembali ke tanah, dari abu kembali ke tabu, atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Suatu ungkapan misteri agung ilahi bahwa kita akan kembali ke tanah dan kita akan bersama-sama seluruh manusia untuk kembali kepada Sang Halik Sang Pencipta. Retret agung 40 hari, 40 malam ini merupakan suatu tanda rahmat ilahi yang bukan hanya berasal dari zaman Yesus saja, tetapi sudah pada zaman purbakala. Kita tahu Nabi Nuh 40 hari, 40 malam berada di Batra sebagai bentuk penyelamatan Allah. Kemudian kita tahu juga bangsa Niniwe bertobat 40 hari, 40 malam. Dan bangsa Israel perlu waktu 40 tahun. Angka 40 itu menunjukkan bahwa kegenapan itu akan hadir kalau kita mau bertobat. Pada bacaan yang kita akan dengarkan pada kesempatan ini, kita akan melihat seorang yang bernama Esther dan juga bacaan favorit nih ya. Bagi saya ini favorit saya, Matius 7 ayat 7 sampai 12. Tuhan Rajaku dan Allahku, kabulkanlah doaku, indahkanlah keluh kesahku, dengarkanlah suara permohonanku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa pantang dan puasa bagi umat Katolik merupakan suatu kewajiban. Banyak umat Katolik bertanya bagaimana melaksanakan pantang dan puasa wajib. Ketentuannya jelas oleh gereja bahwa yang wajib itu adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Jadi kalau tidak melakukan pantang dan puasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, kita berdosa. Itu koridornya. Dan ditambah lagi dengan pantang. Pantang itu berarti kita melaksanakan itu total yang wajib itu ada 8 kali. Rabu Abu, Jumat pada masa Prapaskah, dan juga pada Jumat Agung. Jadi total bagi orang yang bergenap usia 18 tahun sampai 60 itu puasanya ya 2 kali yang wajib, kemudian pantangnya 8 kali. Nah, bagi usia 14 tahun sampai tak terbatas itu dianjurkan
atau diwajibkan untuk pantang, tetapi bagi yang sakit memang tidak. Dan ini memang sering menjadi dilema bagi umat Katolik bahwa berpuasa itu artinya apa? Dalam bacaan-bacaan sebenarnya puasa itu jelas tidak makan, tidak minum. Bangsa Niniwe bahkan memuasakan kambing, lembu, dombanya kalau kita ikuti bacaan kemarin. Tetapi bagi kita ini terkadang kita ngeyel gitu. Dan persoalannya memang pantang dan puasa ini salah satu perintah gereja yang ketiga. Jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Ini banyak umat Katolik lupa dengan 5 perintah gereja ini. 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Jadi itu sesuatu yang memang penting bagi kita untuk meretretkan atau merekoleksikan hidup kita, bahwa 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja ini menjadi landasan berpijak kita sebagai umat Kristiani, terutama umat Katolik pada khususnya. Dan mesti banyak menerima sakramen-sakramen pada masa retret agung ini. Diupayakan, dioptimalkan pada retret agung ini bisa ikut misa harian, ya, dan juga bisa menerima sakramen tobat. Jadi persoalan-persoalan itu adalah persoalan mendasar hidup rohani kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah kepada kami roh yang selalu memikirkan dan melakukan yang baik. Dan semoga kami selalu hidup seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Ester. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, "Ya Tuhan, Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau, ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kamu telah Kau pilih dari antara sekalian keluhannya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu, dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah, ya Tuhan, dan sudilah menampakkan dirimu di waktu kesehatan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci pada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajal. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau yang ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refleks. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Pada hari aku berseru, Engkau
Engkau menjawab aku, "Iya Tuhan." Aku hendak bersyukur padamu dengan segenap hati di hadapan para dewata. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, "Ya Tuhan." Aku memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Tuhan, tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Engkau akan menyesuaikan segalanya bagiku, ya Tuhan. Kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat atau kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.